Halo teman-teman badminton lover, kembali lagi bersama saya Agus Sutrisno. Ya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah mensubscribe channel saya. Dan buat teman-teman yang menonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe teman-teman, karena subscribe gratis. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng pemberitahuannya apabila video ini berguna atau membantu teman-teman dalam memilih raket ya, olahraga tercinta kita, yaitu di badminton. Oke teman-teman, tidak lupa juga saya berterima kasih kepada ya bajunya KMP Badminton ya, yaitu salah satu channel favorit saya juga dalam review dan inspirasi saya buat channel ini juga, untuk bantu teman-teman untuk ada perbandingan lah untuk memilih raket teman-teman ya, apakah ini sesuai, ideal, cocok, atau sama atau berbeda ya. Ya inspirasi saya itu KMP Badminton teman-teman ya. Oke, hari ini saya mau mereview sebuah raket yang brand dari Yonex teman-teman ya, yaitu Nanoflare 800 Pro ya. Ini menurut saya raket yang istimewa. Mungkin teman-teman juga tidak sabar, silahkan ditonton sampai habis teman-teman ya. Oke, mulai reviewnya ya. Reviewnya kita mulai dari harga dulu teman-teman ya. Nah, kalau harga, kalau yang seri Pro ini dibanderol di marketplace di harga 2.900-an teman-teman ya. 2.900.000. Dan ini ada 4 tipe teman-teman ya. Nanoflare 800 ini dari seri terendahnya itu yaitu seri Play, seri Game, seri Tour, dan seri Pro teman-teman ya. Kalau untuk seri Play biasanya made in China. Kalau untuk seri Game dan seri Tour biasanya made in Taiwan. Sedangkan untuk seri Pro jelas made in Jepang ya teman-teman ya. Ya itu yang membedakan, dan bahan materialnya sih teman-teman ya. Oke, itu untuk masalah harga. Dan kita teknologi, cat, dan desainnya teman-teman ya. Oke, kalau teknologi sudah pasti teknologi HN yang disematkan di Nanoflare 800 Pro ini ya, seperti bahannya M40X, BK Plus sudah pasti. Teknologi terbaru yang ada di Yonex disematkan di raket ini teman-teman ya. Dan bahan materialnya kalau yang seri Pro udah pasti yang karbon yang terbagus teman-teman ya. Oke, kita mulai dari headcapnya, yaitu tulisannya Japan. Kunnya seperti biasa, kunnya ini IBK Plus ya, udah pasti. Kita kalau lihat di sini mulai dari tulisan Nanoflare yang di subnya teman-teman ya, itu sampai ke kunnya itu catnya itu glossy teman-teman, catnya glossy. Nah, mulai dari tulisan Nanoflare ke atas sampai frame-nya itu dia catnya doff teman-teman, dan rasanya pun kalau kita pegang kasar teman-teman. Ya, kalau masalah warna ini sebenarnya kalau kita lihat dari jauh sebenarnya ini kayak warna biru teman-teman ya, biru tua. Tapi kalau kita lihat detail, perhatikan benar-benar, ini sebenarnya warnanya hijau teman-teman, warnanya hijau. Dan ada metalik-metaliknya di batang shaftnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan untuk frame otomatis dia pipih biasa ya. Kalau untuk seri Nanoflare itu rata-rata semua pipih, karena dia Nanoflare serinya itu yaitu headlight teman-teman ya. Jadi ringan di kepalanya, pipih tapi lebar teman-teman, untuk supaya ada powernya. Jadi walaupun kepalanya ringan, powernya untuk kita pukul, smash, lob tetap masih dapat teman-teman. Dan kalau jujur ini lebih lebar dibandingin yang 1000Z ya. Menurut saya ini frame-nya isometrik normal teman-teman ya, bukan yang seperti 1000Z yang compact ya. Jumlah grommetnya ini yang terbaru teman-teman. Jumlah grommetnya ini di 78 lubang ya, atau hole. Perbedaannya apa dengan 76 biasanya atau 72? Kalau kita lihat dari kotak-kotak kotak-kotak senarnya itu lebih rapat teman-teman. Dan feel-nya bagaimana?
feel-nya terasa lebih kaku, lebih solid. Oke. Kalau untuk masalah desain warna udah paling cakep, the best Yonex ya. Oke, kita ke batang shaftnya teman-teman. Batang shaftnya ini kalau kita ginikan, ini menurut saya kaku teman-teman ya. Ini stiff, dan karena grommetnya juga jumlahnya 78, lebih rapat untuk senarnya. Lubang-lubang di senarnya ini teman-teman ya, itu menurut saya jadi meningkatkan kekakuannya lagi, jadi lebih kaku lagi nih raket ya. Nah kalau untuk seri tour, game dan playnya saya kurang tahu ya kalau batang shaftnya itu bentuknya, tapi yang jelas kalau yang pro ini dia kaku teman-teman ya. Nah, kaku biasanya untuk meningkatkan kontrol. Oke, ini varian yang saya ambil teman-teman, varian 4U ya, G5. Jadi agak lebar, agak tebal anunya, grip pegangannya. Ada juga varian 3U, aja teman-teman ya, mau ambil yang 3U, 4U dengan senar dan grip. Nah, ini plastiknya pun belum saya lepas ya, langsung saya bungkus dengan grip karet seperti ini teman-teman. Berat total raket ini ada di 92 gram jadinya. Ya, masih oke. Masih masuk akal untuk varian yang 4U. Karena kemarin belum saya pasang grip tambahan, grip karet, beratnya 88 gram ya, sekarang jadi 92 gram. Oke, saya senar dengan menggunakan X-Ball 65, tarikan 25 lbs, 4 simpul teman-teman ya. Jadi 25 lbs saja menurut saya ini udah lebih dari cukup untuk raket ini. Oke, hitting sound, boleh dengar-dengar teman. Hitting soundnya enak banget teman-teman ya, nyaring ya seperti raket Yonex high-end pada umumnya ya teman-teman ya. Sebelum saya memberikan penilaian, silakan teman-teman nonton cuplikan saya menggunakan raket ini ya. Bagaimana sudah menonton cuplikan gameplay yang saya pakai menggunakan raket Nanoflare 800 Pro ini ya. Oke teman-teman, tadi belum saya sebutkan dengan settingan senar dan grip bawaan belum saya lepas, plastiknya pun belum saya lepas. Saya langsung bungkus dengan grip karet seperti ini.
grip karetnya mereknya saya lupa teman-teman, sembarang aja saya ngambil pokoknya yang ada aja. Nah, itu di balance point-nya ada di angka 285 teman-teman ya, 285. Jadi sangat-sangat headlight, sudah BP-nya sangat rendah, frame-nya pun sangat ringan kepalanya ya. Jadi 285 tuh benar-benar ini raket serang dan defense yang tercepat yang pernah saya pakai teman-teman ya. Oke, saya berikan penilaian dulu. Kalau untuk masalah lob, smash ya udah pasti ini kalau dibandingkan dengan raket yang headlight itu otomatis powernya pasti kalah teman-teman, otomatis pasti kalah. Tapi yang enaknya raket ini karena swingnya cepat ya, jadi begitu kena pantulan bola itu kita balas musuhnya itu langsung cepat teman-teman. Jadi serasa walaupun powernya kurang ya, tapi dia lebih, bola tuh melaju lebih cepat dan lebih menukik teman-teman ya. Jadi kalau untuk power saya kasih nilainya sih antara 9 sampai 9,5 teman-teman ya. Tapi dia tidak bisa seperti smashan yang raket yang benar-benar head heavy yang memang diperuntukkan untuk gedor ya. Ini bukan ini raketnya kalau teman-teman cari. Nah, tapi kalau untuk kita main drive, netting, main defense ya, cepat gitu ya, pokoknya mau drive ya, ini raket menurut saya enak banget teman-teman, sangat-sangat enak, raket terenak yang pernah saya pakai. Kalau untuk defense, untuk apalagi kita adu drive, kita diserang gitu ya, ini enak banget untuk ngedefend teman-teman. Kita langsung bisa belokin bolanya ke arah dan kembalian kita pun sangat cepat teman-teman. Jadi musuh pun bisa keteteran dengan kita punya defense teman-teman ya. Nah, ini raketnya. Jadi kalau untuk speed ya, ini nilainya saya kasih 9,8 teman-teman ya, speed. Ini untuk defense, flashing, pokoknya untuk drive ini enak banget. Dan kalau untuk kontrol ya, berhubung ini stiff dan jumlah grometnya 78, lebih stiff lagi rasanya. Walaupun senarnya hanya 25 lbs tariannya, tapi ini tetap rasanya enak teman-teman ya. Kalau untuk kontrol ini enak banget, saya kasih nilainya sama ya teman-teman ya, 8,5 dari 10 juga. Jadi mendekati sempurna lah. Ini raket udah hampir sempurna teman-teman ya. Kalau untuk smash juga saya sebenarnya suka dengan ini karena pertama kita tidak lelah dan kita bisa smash berkali-kali. Naik tangan kita tuh naiknya cepet banget, tas. Jadi misalnya musuhnya defense-nya bagus tapi smashan kita juga keras, tajam ya, kita tinggal smash terus aja teman-teman ya, seperti itu, enak, jadi nggak pegel ya. Oke, kesimpulan nih teman-teman, kesimpulan terakhir ya. Banyak yang mengatakan misalnya dibandingin Nanoflare 700 bagaimana? Oke, kalau dibandingin Nanoflare 700 menurut saya ini lebih susah dipakai. Nanoflare 700 lebih gampang dipakai karena Flare 700 itu lebih medium nih teman-teman. Jadi ada bantuan untuk fleksibelnya kalau untuk Nanoflare 700 ya. Dan feel kalau begitu kita pukul itu dia lebih ada tenaganya karena shaftnya fleksibel teman-teman. Nah, sedangkan yang 800 ini dia lebih 800 Pro ya, ini lebih kaku teman-teman, jadi terasa lebih berat buat teman-teman yang tangannya mungkin belum terlatih ya. Tapi kalau yang sudah terlatih sih enak-enak aja. Nah, kalau misalnya teman-teman beli 800 Pro tapi feel-nya belum dapat, kok mukul terasa nggak ada powernya gitu, nggak ada tenaga, shuttlecocknya nggak mau melaju, itu antara settingannya mungkin teman-teman, mungkin senarnya coba dikendorin dikit ya, dikendorin. Misalnya
tarikan berapa, dikendorin aja ya, saran saya. Yang kedua, ya dilatih lagi tangannya teman-teman. Mungkin tangannya teman-teman yang masih kurang kuat ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dibandingin 1000Z bagaimana? Nah, 1000Z beda di frame-nya teman-teman. Ya, kalau 1000Z frame-nya itu kan dia lebih compact. Nah, menurut saya 1000Z itu kepalanya lebih ringan sedikit dibandingin ini, karena ini normal ya. 1000Z tuh lebih ringan dikit kepalanya, jadi lebih cepat sebenarnya. Tapi titik sweet spotnya kan lebih kecil teman-teman. Nah, itu lebih susah untuk defend. Kenapa? Karena sweet spotnya kecil, jadi butuh penyesuaian. Kalau ini kan lebar, besar, jadi lebih enak juga. Kalau untuk masalah power sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan 1000Z. Kalau untuk masalah speed juga sebenarnya kurang lebih. Cuman kalau teman-teman suka frame yang compact dan warnanya kuning, ya pilih yang 1000Z. Kalau teman-teman suka yang warnanya hijau kebiru-biruan ini dan yang terbaru, ya silahkan ambil 800 Pro teman-teman ya. Jadi itu saran saya. Menurut saya raket Nanoflare 800 Pro ini adalah senjata untuk main badminton zaman sekarang teman-teman ya. Zaman sekarang badminton yang apalagi yang bermain double itu banyak mengandalkan speed. Jadi banyak mengandalkan drive cepat, defense yang cepat. Jadi defense yang taruh bolanya itu kembaliinnya itu susah gitu buat teman-teman ya, buat musuhnya gitu. Nah, menurut saya ini senjata kenapa diciptakan sama Yonex, karena zaman sekarang untuk pemain double apalagi ya itu sangat-sangat membutuhkan kecepatan dalam bermain teman-teman. Nah, ini jawabannya seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk bermain double sekarang power smash itu kurang efektif ya. Lebih baik main drive cepat, penempatan bola yang sulit buat lawan. Nah, itu yang bisa dapat poin. Nah, ini jawabannya sebenarnya teman-teman ya. Ini jawaban dari Yonex mengeluarkan senjata untuk Anda bermain badminton untuk zaman sekarang ya. Jadi ini menurut saya raket yang hampir perfect, tapi hampir aja teman-teman ya. Tapi setiap raket tuh pasti ada kelemahannya. Kalau itu kelebihannya tadi, kelebihannya sih segala medan bisa dihajar. Bahkan ini raket termodern untuk bermain badminton zaman sekarang ya, dengan tipe permainan yang drive cepat, penempatan posisi, ya itu. Kelemahannya raket ini pertama ada di harganya teman-teman ya, harganya lumayan mahal. Masih di 2,9 sekarang. Dan yang kedua, karena frame-nya ini pipih, hati-hati kalau terbentur teman-teman ya. Hati-hati kalau terbentur, karena pasti akan meninggalkan luka ya di frame-nya. Ya, seperti itulah nasibnya. Bahkan bisa sampai patah. Jadi ya minusnya cuma dua itu teman-teman, harganya dan ya itu tadi. Hati-hati kalau bertabrakan ya, pasti akan lecet atau enggak patah. Karena frame-nya itu kalau saya bilang sebenarnya bukan ringkih teman-teman, tapi karena memang didesain seperti ini, jadi hati-hati aja kalau kena benturan teman-teman ya. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di komen. Kalau ada pertanyaan tentang raket ini atau raket-raket yang sudah pernah saya review, silahkan tulis di komen teman-teman ya. Jangan lupa berolahraga, jangan lupa smash. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih teman-teman. Ciao.